marilah kita sejenak berdoa memohon kelancaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran kita di pagi hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Oke. Selain itu, untuk mengawali pembelajaran ini, untuk menumbuhkan rasa semangat kita terhadap negara kebangsaan kita, negara Indonesia, kami persilahkan kalian berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yuk, diri semuanya. Kita awali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, di kesempatan pagi hari ini, Pak Aris akan mengenalkan pembelajaran terbaru yang mungkin belum kalian pahami, mungkin belum pernah kalian dengar. Oke, Pak? Kalian pernah dengar pembelajaran coding? Yuk coba, siapa yang tahu pembelajaran coding itu apa? Coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin pembelajaran ini terlihat asing di telinga kalian. Gitu, Pak? Sebelumnya ada yang pernah tahu apa coding, apa kecerdasan artifisial? Tidak, gitu. Nah, di sini nanti Pak Aris akan membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya, fase C kelas 5 dan 6. Baik, kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Nah, jadi coding atau kecerdasan artifisial, okay, salah satunya adalah berpikir komputasional. Apa itu, Pak? Okay.
Mungkin ada yang bingung kalian, apa berpikir komputasional itu apa? Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah seperti layaknya seorang programmer atau orang yang mengoperasikan sebuah program. Nah, tapi tidak harus menggunakan komputer. Yang penting cara berpikirnya terstruktur. Mikirnya nggak ngawur, nggak asal-asalan. Kemudian logis, masuk akal. Oke, berpikir itu harus masuk akal. Kemudian kreatif, menciptakan hal yang baru. Nah, sampai sini saya yakin kalian bingung, apa sih ini? Pembelajaran model apa? Oke. Nah, jadi Pak Aris jelaskan dulu pembelajaran kita di pagi hari ini nanti tujuannya apa sih? Yang pertama, mengetahui apa itu berpikir komputasional dengan bahasa sederhana atau bahasa yang bisa kita pahami. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dan menyusun langkah-langkah pemecahannya. Yang ketiga, menerapkan prinsip berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma dalam kegiatan sederhana. Nah, ini, jadi kita nanti akan menerapkan 4 prinsip atau 4 elemen yang ada di dalam pembelajaran berpikir komputasional. Yang keempat, mengevaluasi solusi berdasarkan efektivitas dan efisiensinya. Kira-kira ini nanti efektif enggak, efisien enggak, itu nanti akan kita evaluasi. Next. Nah, ini loh. 4 prinsip berpikir komputasional. Coba apa? Kelompok 1. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. yang ketiga, Abstraksi. yang keempat, Algoritma. Apa ini? Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah dekomposisi. Coba dibaca. Coba, apa dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Nah, contoh, kita membuat secangkir teh. Tahu-tahu kita ada teh di atas meja, secangkir teh yang sudah siap untuk kita minum. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya itu, apa komposisi yang ada di situ. Di dalam teh yang sudah tersajikan di dalam gelas tadi, yang sudah siap kita minum, di dalamnya ternyata ada beberapa komposisi. Apa? Ada gula, ada air, ada teh. Nah, itu adalah komposisinya. Jadi kita jangan melihat, wah, di dalam teh enak, siap untuk kita minum, tetapi kita tidak tahu apa komposisi dari itu semua. Oke, bisa dipahami ya dekomposisi? Oke, kita dekomposisi memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Oke, memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Next, yang kedua, kelompok 3, coba dibaca. Pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa
Jadi yang kedua, elemen yang kedua itu adalah pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan sebuah solusi yang dapat diterapkan kembali. Contoh, kita mengatur jadwal harian. Oke, mengatur jadwal harian itu contohnya gini. Hari Senin jam 5 pagi, katakanlah kita bangun tidur. Setelah itu sholat subuh. Oke. Kemudian kita mandi, jam 6 kita sarapan pagi. Oke. Setengah 7 berangkat sekolah. Jam 12 pulang sekolah sampai rumah istirahat. Jam 3 sore berangkat ngaji. Kemudian jam 6 setelah sholat maghrib kita belajar. Hari Selasa diterapkan lagi, bangun jam 5, kemudian sholat subuh, mandi, jam 6 kita sarapan. Hari Rabu terapkan kembali. Itu namanya pengenalan pola atau mengidentifikasi kesamaan pola yang dilakukan secara berulang-ulang. Paham? Oke. Nah. Kemudian yang ketiga, nah, yuk abstraksi. Pak Anies sendiri yang baca abstraksi. Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting. Pak Anies ambil contoh. Di situ kita mengendarai motor. Abstraksi. Mengendarai motor Pak contohnya. Terus apa? Yang di situ hanya kita mengambil bagian pentingnya saja. Kita mengendarai motor, menyalakan mesin, dinaiki, tumpaki, jalan. Itu yang penting. Kemudian yang tidak penting apa Pak yang harus kita kesampingkan? Loh, kita nggak usah mikir motor itu bisa bunyi karena ada apanya, ada bensinnya, gitu. Itu nggak usah kita pikirkan. Bisa jalan karena ada rodanya. Itu nggak usah kita pikirkan. Hal-hal yang seperti itu kita kesampingkan. Kita hanya cari yang penting saja, mengendarai motor, uripi, tumpai, jalan. Itu yang penting. Yang tidak penting nggak usah dipikir. Bani enek piro, gitu, mesinnya Yamaha, Honda, apa-apa dan lain sebagainya kita nggak usah, memikirkan hal itu. Nah, abstraksi jadi kita kesampingkan. Next, algoritma. Nah, jadi prinsip yang keempat adalah algoritma. Urutan langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contoh, menuliskan instruksi membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya seperti apa? Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah. Membuat nasi goreng langkah-langkahnya seperti apa? Kita yang pertama menyiapkan bahan, nasi, kemudian bumbu. Setelah itu kita menyiapkan wajan, kasih minyak, bumbu dimasukkan, kita aduk, kemudian kita masukkan nasinya, kita goreng. Itu namanya langkah. Algoritma. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Ya. Jadi, kalau lagi algoritma itu adalah langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Kita ambil contoh pembuatan nasi goreng. Yang pertama, kita siapkan bahannya. Yang kedua, kita siapkan wajan yang sudah dikasih minyak. Kemudian masukkan bumbu. Yang keempat, kita masukkan nasi. Itu namanya langkah.
Jelas? Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita Oke, lanjut. Nah, setelah kita memahami 4 konsep dasar berpikir secara komputasional, nah, kita harus mengetahui pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya? Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Karena apa? Tertata, terstruktur, dan juga masuk akal. Kita mau membuat teh, kalau kita tidak tahu bahannya, apakah kita bisa? Kita mau membuat nasi goreng, kalau kita tidak bisa langkah-langkahnya, apakah akan jadi nasi goreng? Tidak. Ya. Tetapi kalau kita sudah mengetahui semua itu, kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Benar-benar. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Membuat keputusan yang lebih baik. Langkah-langkah yang tepat, tidak dibalik. Yang arep goreng sego di sini segone woseng lemone keri. Jadi nasi goreng boten? Boten. Tetapi kalau kita sudah mengetahui itu semuanya, bahan-bahannya apa, itu akan menjadi sebuah menu makanan yang bisa kita nikmati. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Yang keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Jelas, kita arep gawe sebuah produk, sebuah makanan. Lek Pak Dewi ndak ngerti komposisine, Pak Dewi ndak ngerti carane gawe, kan kita bingung iki kasih komen yo, apa ya bahan-bahannya, kan akan membuang-buang waktu. Tetapi kalau kita sudah tahu, komposisinya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, itu nanti akan kita lebih hemat waktu. Nah, kemudian yang kelima adalah membantu beradaptasi dengan teknologi. Pak Aris tanya, kalian pernah mengenal atau pernah mengoperasikan teknologi yang bernama ChatGPT? Pernah? Pernah mengoperasikan Gemini? Pernah? Pernah mengoperasikan Google Translate? Itu adalah teknologi. Semakin sering kita menggunakan teknologi, maka semakin kita itu bisa beradaptasi. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita memahami dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya ini semuanya berkaitan dengan yang namanya teknologi. Kalian tahu komputer? Tahu. Tahu komputer laptop? Tahu. Di situ ada inputnya, ada proses, ada juga output. HP, tahu HP? Semua pegang HP? Nah, di situ dalam HP, kita ngetik di papan ketik, itu namanya inputnya, kita ngetik, kemudian diproses di dalam prosesornya HP, kemudian akan muncul output. Outputnya apa? Berupa tulisan. Nah, jadi ada input,
Ada proses, ada output. Oke. Contoh, kita mau membuat yang sederhana saja. Kita mau membuat jus melon. Ada tidak jus melon? Ada. Ada ya. Yang pertama, langkah pertama kita inputkan bahannya. Kita input, kita masukkan bahannya ke dalam blender. Gitu. Blender, melon. Apalagi Sa? Susu. Susu, terus apa? Sedikit jus melon. Air, apa nih? Gula. Apalagi? Sabun. Kita masukkan ke dalam blender, ya. Kita inputkan, kemudian siapa yang memproses itu semuanya? Blender, diproses, gitu. Diproses oleh blender. Setelah diproses oleh blender, maka kita tuangkan keluar dari blender menjadi sebuah output atau hasil akhir. Gitu. Berupa apa hasil akhirnya? Jus melon. Nah, biar lebih jelas ini. Nah, ada apa ini? Strawberry. Yang dua. Yang ketiga. Kiwi. Nah, ini kita inputkan ke dalam sini. Bareng kami teliti ya. Satu-satu. Strawberry. Input namanya kita masukkan ke dalam blender. Setelah diproses di dalam blender kurang lebih 1 menit, keluar dari sini atau menghasilkan output berupa jus. Nah, ada jus stroberi, ada jus jeruk, ada jus kiwi. Nah, jadi ada input, ada proses, ada output. Nah, setelah Pak Aris menyampaikan panjang dan lebar tentang berpikir komputasional yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Pak? Dalam kehidupan sehari-hari iya sing penak ae. Diaplikasikan dengan teknologi kita terlalu ribet dan itu semuanya belum tentu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, berpikir komputasional itu ada 2 jenis. Pembelajaran berpikir komputasional itu ada 2 jenis. Yang pertama plug, berbasis coding. Yang kedua unplug, aktivitas interaktif berbasis berpikir komputasional dan coding. Paham ini Cak? Paham? Paham. Tidak paham Pak, opo plug, opo unplug, ya toh? Nah, biar lebih jelas ini. Ada pembelajaran plug, bukan pluget loh ya. Meskipun tulisannya pluget, tapi ini bahasanya plug. Pembelajaran plug menggunakan perangkat teknologi seperti komputer, kemudian apalagi tablet, aplikasi untuk mengerjakan konsep berpikir komputasi. Contoh, ini hubungannya dengan teknologi. Hasil teknologi yang sangat canggih, yang dikembangkan oleh manusia, yang diprogram oleh manusia menghasilkan output berupa gambar animasi yang bisa bergerak, bisa ngomong. Kalian pernah melihat gambar anomali? Anomali tahu? Itu semuanya hasil dari ini teknologi. Ada apa anomali? Yo, siapa yang hafal? Tuntung sahur, apalagi? Tralalatra, cappuccino assassino, balerina cappuccina, apa nih? Bombardilo krokodilo, apa? Pin?
rebus medrusi. Bir patabin. Apalagi? Iya kuwi. Apalagi? Icari nama Canova. Bambang mini sini. Gitu. Simpan sini banan ini. Apalagi? Jenita Hari Laura. Nah, ya kan? Itu semuanya produk dari teknologi. Oke. Nah, jadi pembelajaran ini, pembelajaran berpikir komputasional yang menggunakan sistem plug, itu adalah yang menggunakan teknologi. Nah, banyak contohnya. Nah, sebenarnya dalam pembelajaran ini banyak contohnya. Ada script, memahami algoritma atau langkah pemrograman. Ada code.org, belajar pemrograman berbasis blok dan lainnya. Ada lagi blockly.game, contohkan ya. Oke. Pak Aris contohkan. Nah, ini adalah contoh pembelajaran coding atau kecerdasan artifisial yang menggunakan plug. Di sini ada teka-teki, ada labirin, ada burung, kura-kura, film, musik, dan lain sebagainya. Coba kita menggunakan ini dulu, kita main tebak-tebakan, kita menggunakan teka-teki. Kita operasikan dari sini. Kita menggunakan teka-teki. Oke. Di situ ada beberapa gambar, ya toh? Gambar apa itu, Cak? Siput, lebah, kunci, dan oke. Kita arahkan sekarang. Yang pertama itu ada gambar bebek ya. Nah, bebek kita pilih. Kakinya ada berapa? 2. Ada 2. Kemudian ciri-ciri bebek itu ada apa? Ini yang di ungu ini. Ayo pilih. Apa ciri-ciri bebek? Paru. Bumbunya paru. Coba sini. Apalagi? Ada lagi enggak? Bulu atau unggas. Apalagi? Nanti kita tes. Mana leher? Atas ini loh. Lendir. Nah, sudah itu aja cirinya? Ya. Kemudian yang kedua. Apa ini? Gambar lebah kita taruh sini ya. Kemudian kakinya ada berapa? 4. Yo, 4 atau 2? 4 atau 2? 4 atau 2? Yang angkat yang jawab kakinya 4 angkat tangan. Yang kakinya 2 angkat tangan. Berarti menang si kakinya 4. Oke. Kemudian cirinya apa? Ciri-cirinya banyangan. Madu. Apa lagi? Sudah. Ya. Kemudian yang ketiga sih? Kakinya? 1. Reneng. Gak ada. Pilihannya itu 0, 2, 4, 6. 0. Gak punya kaki ya. Oke, kita pilih 0. Cirinya apa? Lendir. Lendir. Apa lagi? Burung. Terus? Sudah? Sekarang yang terakhir tuh? Kucing. Apa kakinya? 4. Cirinya? Bumi. Nah, apa lagi? Bulu.
Sudah? Deal? Di. Kita kunci jawabannya ya. Di. Sekarang kita periksa jawabannya apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Oke. Coba. Nah, hampir satu blok tidak benar, blok disorot tidak benar, terus berusaha. Mana yang disorot? Lebah. Ini tadi yang disorot. Di. Kira-kira ini apa yang salah? Kaki. Apa? Kaki. Gaginya coba kita ganti berapa? 2. Kita periksa lagi ya. Masih salah. Apa? 6. Kakinya berapa? 6. Coba kita ganti. Ya, ngono urut ini bener kabeh, Cak. Periksa jawaban. Sempurna. Tepuk tangan. Kita tidak sengaja. Nih. Nah, ini adalah tekan kaki. Oke, Pak Birin ya. Kenapa Pak Aris tampilkan hal yang seperti ini? Ini adalah salah satu hasil dari pembelajaran kecerdasan artificial dengan pembelajaran model plak. Oke. Tadi plak itu pakai komputer, pakai tablet, hal seperti ini. Oke, sekarang kita pakai labirin. Nah, ini ada orang, ya kan? Kemudian ini ada lokasi. Bagaimana cara orang ini bisa sampai di lokasi ini? Bergerak maju. Bergerak maju ini sudah ada bergerak maju di sini. Apakah dengan satu aja atau dua? Loncat. Apa gue sini? Enggak kelihatan, Pak. Enggak kelihatan. Coba kita jalankan. Oh, belum. Berarti ini kita tumpuk dua. Nah, kita jalankan program. Nah, sampai lokasi. Oke. Sekarang tantangan yang kedua. Bergerak maju sudah benar? Nah, setelah itu apa? Belok kiri kanan. Belok kanan kiri. Kiri. Kanan kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Setelah belok kiri apa lagi? Kanan. Belok kanan. Bergerak maju. Bergerak maju dulu. Ye. Setelah itu apa? Belok kanan. Kamu kiri. Kanan atau kiri? Kanan. Sudah? Kita jalankan programnya. Macet toh? Kurang apa? Bergerak maju lagi. Maju. Berarti ini ditambah bergerak. Maju. Coba kita tes. Itu adalah contoh pembelajaran coding berbasis plak. Jadi ada instruksi yang jelas, kemudian ada yang melakukan sampai bisa ke tujuan. Oke. Nah, sudah. Setelah ini nanti Pak Aris akan praktekkan kepada kalian. Oke. Pembelajaran model plak dan unplug. Oke. Kemudian kalau tadi kita sudah mengenal plak, kemudian kita ke pembelajaran unplug. Oke. Pembelajaran unplug tidak menggunakan perangkat elektronik, tetapi tetap mengajarkan konsep komputasional melalui aktivitas fisik dan permainan. Contoh, permainan kartu algoritma, kemudian ada math challenge, kemudian ada apa lagi?
yang sederhana saja. Oke. Kalian pernah bermain Rubik? Rubik? Oke. Itu kan menyusun warna, nggih. Menyusun gambar biar satu blok itu warnanya sama, blok sini warnanya sama, blok ini. Nah, itu adalah salah satu pembelajaran berpikir komputasional dengan cara unplug. Oke. Jadi medianya kita tidak menggunakan media komputer. Contohnya. Kemudian kalian pernah merakit robot tik? Pernah? Robot kit itu kan yang ditata-tata kecil-kecil terus baru ditata jadi robot, biasanya mainan di Lego. Lego. Nah, itu kan kita menata ya. Itu adalah salah satu berpikir komputasional ya, dengan cara akhlak. Bagaimana Pak? Lah kita menyelesaikan untuk membuat robot itu berpikir kita di luar biasa loh. Luar biasa. Mau ngejuin ya? Oh, sing Pak. Nah, next kita lanjut. Nah, oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan belum? Tidak. Boten? Boten. Oke. Kalau boten, Pak Aris kasih tugas. Oke. Pak Aris kasih tugas kepada kalian. Oke. Tugas kelompok didiskusikan, nanti hasilnya disampaikan di depan. Terus di bawah ya. Nah, kelompok satu diskusikan dekomposisi dari jus mangga ini. Oke, jelas? Kemudian kelompok 2 adalah abstraksi. Hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu dicantumkan dalam pembuatan jus mangga. Yang enggak penting, oke? Di bawahnya. Di bawahnya ini. Kemudian kelompok 3 adalah algoritma atau langkah pembuatan jus mangga. Yuk, Pak Aris kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Siapkan bahan-bahan. Kita kesampingkan, yang kita kesampingkan, enggak penting. Oke? Menyalingkan hal-hal yang tidak penting. Ya, di bawahnya. Ya, di bawahnya ini. Nah, gimana anak-anak? Hasil diskusinya sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, Pak Aris minta kalian urut dari kelompok 1, 2, 3 untuk memaparkan materi hasil diskusi kalian. Oke, yuk. Dari kelompok 1 dulu, silakan maju depan. Yuk, maju depan. Semuanya. Yuk, di bawah, kemudian dibacakan. Nah, sini. Sore. Sorenya duit. Yang keras, bahasanya keras. Semuanya perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Di situ akan
membahas dekomposisi dari pembuatan jus mangga. Ayo silakan disampaikan. Bahan untuk membuat mangga yaitu mangga, gula, susu, dan air. Alat: pisau, sendok, blender, gelas, dan sedotan. Nah, jadi kelompok 1 menyampaikan paparan atau menyampaikan hasil diskusinya dalam pembuatan jus mangga. Ya, ada bahan-bahannya, apa-apa sudah disampaikan. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Ada ya? Tidak. Bagus ya? Bagus. Oke, kalau tidak kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita kembali ke situ. Yuk, dilanjut. Oke, pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan maju depan. Nah, kelompok 2. Dibaca yang keras ini, semuanya ayo. Baca yang keras yuk. Hadapnya sini semua loh, hadapnya sini. Nah. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi. Ayo. Saya dari kelompok 2 Menyampaikan hasil diskusi. Satu, tidak menggunakan takaran air. 2, tidak menggunakan takaran gula. 3, tidak menggunakan topping jus. 4, tidak menggunakan susu. 5, tidak perlu diaduk. 6, tidak harus menentukan jenis mangga. 7, tidak harus menentukan merek gula. 8, tidak harus menakar es batu. 9, tidak harus menggunakan sekutu untuk menghidupkan. 10, tidak menggunakan sendok untuk mengaduk. Nah, di situ adalah abstraksi, menyampingkan hal-hal yang tidak perlu. Contohnya tadi apa? Tidak perlu memilih merek mangganya atau gulanya. Pokoknya di situ gula dimasukkan dalam pembuatan jus. Kemudian tidak perlu memasukkan merek susu. Oke. Merek susu, pokoknya susu kita masukkan. Ya, tidak usah diuraikan. Susunya mereknya ini, gulanya mereknya ini, tidak usah. Itu namanya menyampaikan sesuatu yang tidak penting. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, ada tadi kelompok 1 membahas tentang dekomposisi, kelompok 2 abstraksi, dan yang kelompok 3 adalah algoritma. Yuk, kelompok 3 silakan maju ke depan. Dibacakan yang keras. Kami dari kelompok 3, yuk. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Siapkan bahan-bahan mangga, gula, air, dan susu. 1. Pertama, cuci mangga dan kupas lalu dipotong-potong. 2. Siapkan blender, masukkan air secukupnya lalu masukkan mangga ke dalam blender dan tuangkan susu dan gula secukupnya lalu di blender selama berapa menit. 3. Saat di blender, tuangkan jus mangga ke dalam gelas lalu dikasih sedotan dan jus siap diminum. Nah, jadi inilah algoritma dalam pembuatan jus mangga. Apa algoritma? Langkah-langkah pembuatan jus mangga. Mulai awal proses, mulai kita inputkan, kemudian kita proses, kemudian sampai menghasilkan output atau berupa jus mangga yang siap untuk diminum. Ada pertanyaan? Tanggapan, betul? Dan kita kasih tepuk tangan untuk kelompok.
Itu tadi 3 elemen yang sudah kita paparkan. Sebenarnya kurang 1 elemen, yaitu pengenalan pola. Tetapi nggak apa-apa, itu tadi sudah ada dekomposisi, abstraksi, ada algoritma. Jadi dalam pembelajaran berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Itu tadi ada dekomposisi, abstraksi, kemudian algoritma, dan juga ada pengenalan pola. Nah, dari sini kalian bisa memahami apa pembelajaran kita hari ini? Sudah paham semua ya? Sudah memahami tentang pembelajaran cara berpikir secara komputasional. Nah, kalau sudah paham, nah, kesimpulan dari pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar bahwa coding tidak selalu harus dengan komputer. Gitu? Tidak harus selalu dengan komputer yang sistem plug, tetapi kita bisa menggunakan unplug. Tidak menggunakan komputer. Kita bisa belajar menyusun perintah dan langkah-langkah logis hanya dengan alat sederhana. Gimana banget menyusun langkah-langkah tadi? Alat sederhana kan? Nah, inilah dasar dari menjadi seorang problem solver yang hebat. Ingat, dalam coding setiap langkah harus jelas dan berurutan. Contoh, kalian kalau menggunakan ChatGPT tahu? Tuliskan dengan jelas perintah yang kalian inginkan. Tolong buatkan cara membuat jus mangga. Jadi perintahnya harus jelas. Seperti membuat roti lapis atau menolong robot, semua butuh logika yang tepat. Terakhir, terus berlatih menyusun algoritma atau langkah-langkah dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap langkah kecil yang kamu susun bisa menjadi jalanmu menjadi pembuat teknologi di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Kalau tidak, pesan Pak Aris, pesan Pak Aris di kesempatan pagi hari ini, dalam pembelajaran ini, terus berlatih, terus tingkatkan kemampuan kalian dalam proses pembelajaran. Ya, belajar di rumah, jaga kesehatan, tidak lupa makan makanan yang bergizi. Ada pertanyaan? Kalau tidak, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Jabra, badra, gakra. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Amin. Cukup sekian pembelajaran Pak Aris di pagi setengah siang ini, dalam rangka pembelajaran materi coding kecerdasan artifisial. Banyak kurang lebihnya Pak Aris mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.